فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sesi kedua ini kita ambil tanya jawab ya. Mungkin kita ambil yang via online dulu. Ya, kepada moderator silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas waktunya. Ini ada pertanyaan via WhatsApp dan pendengar setia Radio Darussalam di Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, kalau memajang gambar hewan dengan tujuan untuk belajar, mengenalkan kepada anak-anak, apa yang demikian diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Bismillah. Jika ada ya, cara yang lebih baik ya, untuk mengenalkan anak hewan-hewan ya, maka diambil cara yang terbaik yang tidak melanggar ya, perintah Rasulullah SAW, seperti ya mengajak langsung anak-anak itu ke kebun binatang. Ya, qadarullah pula punti kayu ni habis galau pula. Tinggal monyet bae. Ya, kalau di Ragunan banyak ya. Yang tidak perlu dengan gambar, apalagi dipajang. Kan dah jelas ya. Bahwasanya memajang gambar makhluk hidup itu pertama menjadikan malaikat tidak masuk rumah kita. Malaikat dimaksud malaikat rahmat. Adapun malaikat penjaga-penjaga ya tetap ya. Malaikat maut apalagi ya. Yang dimaksudkan malaikat rahmat. Sehingga rumah kita ya ndak enak, ndak adem, karena rahmat ndak masuk. Ya. Berbeda rumah yang tidak digantungkan makhluk-makhluk hidup ya. Seperti itu. Jadi dihindari yang seperti ini. Kecuali memang enggak ada lagi hewan lah, musnah kalau. Ya, enggak katik lagi nih. Ya, terpaksa dia seperti terpaksa ya berarti daruri. Ini bukan terpaksa. Ya tidak perlu kita menggantung makhluk hidup. Ya, kalau gurunya punya HP, punya pulsa ya. Ya tunjuk apa ya? Nah, nak ya. Ini ayam. YouTube ya ada gambar-gambar itu mudah nunjukkan. Tidak perlu kita majang memajang putu-putu ini sehingga malaikat yang membawa rahmat Allah tidak masuk ke dalam ya pekarangan rumah kita. Iya. Yang kedua ada lagi? Masih ada itu moderator yang mau ditanyakan? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mari kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan lagi Ustaz via pesan singkat WhatsApp dari pendengar setia Radio Roja. Assalamualaikum Ustaz. Ana pernah bertanya kepada Ustadz. Beliau berpendapat tidak apa-apa menggambar manusia, namun hanya kepalanya saja dengan bentuk wajah yang utuh atau tidak boleh lebih dari dada. Karena mereka berpendapat bahwa manusia tidak akan hidup tanpa jantung. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Subhanallah. Ya kalau ini pendapat ini boleh ya butuh juga boleh jadinya. Sekarang nanya antum. Kita dikenal itu dengan wajah atau dengan badan? Dengan wajah. Makanya ada ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa kalau kiamat terjadi hanya siapa? Allah, wajah Allah. Maksudnya Allah secara utuh wajahnya aja utuh. Seperti kita ngomong, kemana aja nih batang hidung kau ini? Ya kan? Batang hidungnya apa? Galo-galonya dimaksud. Galo-galo. Jadi wajah yang enggak boleh. Makanya Ibnu Abbas kalau dipotong kepala berarti wajah hilang. Maka itu bukan gambar. Ini dibaliknya. Kepala aja takut. Badannya jantung dibuang ke nyo, yang ngotak, ini namanya. Paham maksudnya? Seperti itu. Coba yang dipoto badan kepala hati, kenal lah uang? Dak hati, bukan uang pula itu. Ya kan? Zombie. Ya. Nah, seperti itu. Jadi enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ibnu Abbas sudah mengatakan seperti itu. Ya, jika dikepotong kepalanya dak hati, maka itu bukan gambar. Kalau kepala ada berarti
gambar. Paham? Lalu kita ambil dulu pendapat siapa? Murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam. Jadi enggak boleh menggambar wajah, enggak boleh. Mukanya aja digambar sempurna, badan enggak ada, enggak boleh. Itu yang enggak boleh. Ya. Ana nanya antum, foto-foto yang disembah dulu, ya. Teko kaki digambar apa rainya, Bay? Rainya aja. Ya kan? Rainya aja, enggak ada teko kakinya. Ya, enggak ada. Rainya saja, ini disembah. Makanya di antara ilah pelarangan pertama menyerupai ciptaan Allah, yang kedua supaya tidak diagungkan manusia. Coba ada orang ngambar tangan, Bay, sembawang lagi kok. Sembawang enggak? Enggak disembah. Tangan siapa ini? Jiwang ngambar perutnya, Bay. Tapi kalau ngambar rainya utuh yang dimaksudkan itu. Paham ya? Mana, Bay? Ini apa batang hidung kau nih? Ya kan? Maksudnya apa? Utuh. Bukan maksud ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah dianggap angry bird. Palanya, Bay. Ada yang seperti itu, wal iyad billah. Ini enggak paham. Enggak paham bahasa ya yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan, ya seperti itu. Wa yabqa wajh itu maksudnya seluruhnya. Ya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ayat ini Allah memiliki apa? Wajah. Dan nikmat yang paling besar nanti pada hari kiamat di dalam surga, setelah masuk surga, nikmat yang paling besar apa itu? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi wajah jika dia digambar kemudian dipajang enggak boleh. Antum di KTP antum teko kaki apa wajah, Bay? Mak mano nak motonya dari jauh ni kan berarti. Mangkonya nanyo tu mikir dulu. Ya. Ini kalau yang di sini, kalau yang di WhatsApp ada apa nanya, Iya. Masih ada moderator? Satu lagi Ustadz, pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp kembali. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan gambaran atau lukisan makhluk bernyawa, manusia atau hewan, dengan menghilangkan mata, hidung, mulut, telinga seperti yang marak saat ini? Dan Ana sendiri menggunakan gambar seperti itu untuk logo usaha Ana. Apakah diperbolehkan Ustadz? Jazakallahu khairan. Adakah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup yang kita lihat tanpa leher, tanpa mata, ya, tanpa mulut? Enggak ada. Berarti dia boleh. Paham? Jadi dia tidak masalah. Sering kita lihat di gambar-gambar itu ya, seperti buku dulu sulugo itu enggak ada mata, enggak ada lehernya. Ini menerapkan apa? Perkataan siapa? Ibnu Abbas. Jika ditetak leher, ada uang hidup tetak leher. Leher putus, potel, ya. Berarti dia nyawanya sudah hilang. Ya seperti itu. Jadi enggak masalah seperti itu. Kalau dia apa namanya di buku-buku itu sudah dihilangkan semua itu, cuma apa namanya pecah itunya badannya, kakinya, kemudian tidak kata itu mata, leher apa itu, maka ini tidak mengapa. Apa hukum ini karena sudah habis ya dari itu ya WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum tukang sablon? Apakah sama dengan tukang gambar? Banyak ya. Ya tergantung apa yang disablon ya. Jika yang disablon itu gambar makhluk hidup yang bernyawa, maka tidak boleh. Ustaz Afwan izin bertanya, bagaimana jika di dalam rumah terdapat foto keluarga yang dipajang, sedangkan anak ingin melepasnya, tetapi ayah tidak mengizinkan? Apakah tetap taat perintah ayah atau gimana? Ya enggak boleh taat sama ayah. Ya enggak boleh taat. Tapi waktu itu ente tidak mampu. Maka kita tetap mengingkari dengan hati dan tetap beradab sama orang tua. Kata Nabi SAW, "Idza ra'aitumul munkara falyughayyir biyadihi." Jika kalian melihat kemungkaran, ingkari dengan tangan. Jika tak mampu dengan lisan, jika tak mampu dengan hati. Ini orang tua. Ya, cara yang paling baik disampaikan dulu. Ya, adapun anak sendiri 7 tahun.
nyampein baru bisa hilang semua di rumah. Sampai nggak ada ini kecuali apa namanya? Gambar gunung, gambar perahu masih ada sih. Itu tidak masalah kali itu. Pelan dakwah itu sabar ya, sampaikan dengan ilmu, dengan apa namanya? Kelemah lembutan. Arifku la yakunu fi syai'il lazana. Kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu, mereka akan menghiasinya. Lemah lembut apalagi sama ayah sendiri. Enggak usahlah masalah foto. Nabi Ibrahim baknya jelas-jelas apa? Nyembah apa? Nyembah patung. Dan tukang buat patung dijual agar orang-orang menyekutukan Allah. Gimana dia manggil? Ya abati. Nah gitu. Wahai ayahku sayang. Ngapo nyembah patung? Ya kan? Bagus. Ini udah banyak aku dengar ceramah tadi. Nah kau dilanjakin sama ayah. Ya. Harus benar tata cara ngomongnya yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana profesi pembuat tato yang sudah puluhan tahun melukis tubuh pelanggannya, kemudian dia tobat, bagaimana hukumnya Ustaz? Ya jika dia taubat, ya maka sudah hapus dosa-dosa dia. Ya, at-taubatu tajubbu ma qablahu. Taubat itu ya menghapus apa yang telah kita lakukan dahulu. Tapi usahakan dia jika mampu, tak kala dia menemui orang-orang yang dia sudah tato, ya, juk tahu. Oh dek taubat aku dek. Ngapo? Salu sonyo. Dengar ceramah di tauhid tadi. Mati jadi. Aku pokoknya berlepas diri. Sudah lepas ke juga tato aku nih. Alhamdulillah. Tobat dia. So aku masih sakit we. Disedot kan itu kan? Mentato itu lebih mahal nyembuh ke daripada mentato. Karena disedot tinta itu masuk tubuh itu. Ya, wal a'yadu billah. Ya, kalau sudah kita taubat, maka kita banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan dosa itu diampuni semuanya. Dan jangan berniat kembali. Ya, karena mentato itu, yang mentato sama yang minta ditato, dua-duanya dilaknat Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wal a'yadu billah. Wudu tidak sah wudu kalau orang masih ada tatonya. Karena apa? Tidak masuk kecuali dia sudah bertaubat dan tidak bisa menghilangkannya, maka dia fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Ya, jika dia mau setrika apa bagian tatonya itu berbahaya, nak disedot buntu, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu dia. Yang jelas ya, tato ini dilaknat, yang mentato dilaknat, yang minta ditato dilaknat. Hati-hati, dilaknat ngeri. Jangan biasa mendengar kalimat laknat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Susah kalau kita mendapatkan ya ibadah ini. Dan jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Assalamualaikum, bagaimana dengan emoji yang ada di HP yang masih memiliki mata ya? Barakallahu fiik. Hindari yang seperti ini. Tidak usah diiniin. Sudah tahu masalah ini, ada yang menghalang, ada yang enggak, maka hindari. Ya, seperti itu. Karena juga kurang suka ya jika di grup itu kadang ngirim-ngirim ya. kurang suka saya. Ya, hindari yang seperti ini, dihindari. Ya, tulisan aja udah. Ya, cie misalnya itu tidak salah kan? Ya, ini tidak nunjuk gombong, ini tidak usah. Hindari. Jadi tidak melarang tapi dihindari hal-hal yang seperti ini. Ada kadang gambar wong hitam ya kan, yang giginya boneng, dia belum tentu setuju. Kaki itu masuk bab gibah nanti. Bisa jadi wong moto jeprat dia kan, dijadikan emotion. Terkenal dia viral, tapi viral itu lah dia dapat duit tidak. Ada kamu nyingok, ada budak kecil kan, nunjuk, astagfirullah. Ya, seperti ini dihindari ini. Atau emoji yang benar-benar yang kuning-kuning itu dihindari. Ya, seperti itu. Dihindari yang seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya, saya memiliki celengan tabungan dari tanah liat yang berbentuk ayam. Ayam apa? Ayam jago apa ayam apa nih? Apakah boleh kita pakai benda tersebut untuk menabung? Kalau ada celengan yang lain, yang sudah saya jelasin tadi. Ya, celengan berarti masuk bab boneka ya kan? Ada yang melarang, ada yang tidak.
Ya, Ustaz sudah jelaskan tadi. Ustaz lebih condong kepada yang boleh, tapi lebih kehati-hatian ditinggalkan. Kan banyak itu celengan ini. Ada celengan bentuk bola kaki. Ya, ada yang celengan bentuk apa? Gucci. Ada bentuk jerigen. Atau jerigen yang beli yang besar. Ya kan? Isi duit abang kalau supaya tidak dimakan rayap, njo oli sampai sampingnya itu. Nah itu. Jangan yang mencari suatu yang kira-kira ini kaki ada yang larang, enggak, dihindari. Seorang mukmin itu ya, faman ittaqasyubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdi. Menjauhi perkara-perkara yang meragukan itu dijauhi. Dia telah menjaga agama. Ya, maka ihtiyatan sebagai kehati-hatian ya cari celengan yang lain. Ya. Kadang kita tuh nyingok celengan tuh, enggak lemah hatinya ya kan? Ya, itu agak bunyi ini celengan itu. Bekokok, nah kacau ini. Berarti ada jin dalam itu. Ya subhanallah. Atau ganti celengan, beli ayam nian, ayam asli, taruh di rumah. Ya. Iya. Ya, supaya untuk bangun ke apa? Tidur dari telat. Bisa karena ayam itu kalau sekitar 2:30 lah bekokok dia. Ayam. Jam 3 diulangnya lagi kadang 3:30, jam 4 diulangnya lagi oleh ayam. Bangun, uji ayam, aku bangun, kamu tidak. Ya, nah itu. Ya ada yang mau masih banyak. Enggak apa ya, kasihan. Kalau di masjid ada gambar foto makhluk bernyawa, apakah tidak mengapa kita sholat di masjid tersebut atau mencari masjid lain? Ya banyaknya memang ya. Ada masjid-masjid ini ada gambar-gambar ini. Yang gara-gara yang tadi itu nak. Jantung lah hilang tadi. Ya kan? Nah, ini tidak benar seperti itu. Dari zaman dulu sampai sekarang yang digambar itu tidak kaki, ya, lahi sama lehernya itu digambar. Karena itu sudah mewakili seluruhnya, ya seperti itu. Ya, kalau dia mau cari masjid lain, afdol. Kalau rumah tidak dimasuki malaikat rahmat, apalagi masjid, ya seperti itu. Cari masjid yang lain. Jika tidak, maka sholat di situ sah-sah saja, ya seperti itu. Ustaz, apabila kita perlu foto pasien makhluk hidup untuk paper, chest report, laporan buku anatomi, banyak bro. Tindakan kedokteran dengan tujuan pembelajaran dan ilmu pengetahuan dalam kedokteran, apa hukum? Jika dia daruri boleh, jika tidak bisa cara yang lain maka usahakan hindari bagi pendapat yang mengharamkan. Ya, seperti itu. Dan pendapat yang boleh maka yang enggak masalah. Ustaz, apa hukum baju yang bertuliskan hadis? Bertuliskan hadis. Ya. Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Ustaz ini lagi ya. Ustaz, ibu ana masang kasur bergambar nago. Ana mau ganti kasur itu, tapi ibu bersikeras tidak mau ganti dan memarahi ana. Ana mau mengingatkan hukum-hukumnya. Tapi ibu ana seorang Nasrani. Bagaimana hukumnya? Kalau gambar itu dia di kasur, ya enggak masalah. Atau jadi lap atau bantal, ya tidak mengapa, itu dihinakan. Yang namanya kasur pasti ditijak, dientuk-entukkan dan seterusnya. Maka ini tidak mengapa, apalagi ibu kita sendiri yang ini masih Nasrani, ya. Ibu, boleh bu, tidak salah bu. Ya dah salah aku nih bu. Dia tahu, ya. Ya, seperti itu. Karena dia pasti didodoi kan? Ya, sesuatu benda apa yang jika didodoi tidak merasa hina, berarti dia dihinakan. Tapi tetap ya, yang paling bagus itu dihindari. Seperti itu. Kalau Aisyah didapati ada tirai, ya kan? Tirai yang bergambar makhluk, ya kan? Nabi tidak senang dibelah sama Aisyah, dijadikan bantal. Ya seperti itu. Berarti dihinakan. Apa hukum nonton film kartun Upin Ipin dan membaca komik? Apakah anak kecil boleh?
Ini yang hal yang seperti dihindari aja. Ya dihindari, cari yang bermanfaat. Setahu anak ini enggak mendidik. Yang disebutkan enggak mendidik. Menjadi anak kita tuh ngelolo. Ya, awal-awalnya bagus ini, Ujingo. Sekarang lah udah main mimpi planet jadi hantu dan seterusnya. Ya. Jadi enggak usah. Lado pulau ini pulau apa? Masuk kamar hantu itu nih kita galak apa? Pasar malam tuh di film ke pulau itu. Yang ini yang ditanya ini. Maka usahakan yang ini dihindari. Anak-anak kita usahakan yang tonton yang bermanfaat. Yang apa? Pada di UFIT itu kan ada itu. Di UFIT itu sehingga anak bertanya, "Bi, kok ini enggak ada matanya sih?" Enggak ada ini. Kita bisa jelasin. Sehingga terdidik mereka. Dan juga yang ditonton manfaat. Contoh doa naik kendaraan. Ya, dan seterusnya, macam-macam. Ya. Kalau kita sudah tunjukkan seperti ini, nanti dia lebih suka ini. Misalkan anak-anak itu tontonan yang bermanfaat. Ini sering kita dapati anak-anak ini nonton hal yang kayak gini ada musiknya. Nonton yang udah ngabisin waktu, ya menyanyiakan habiskan waktu dia, kemudian ada musiknya jatuh kepada dosa besar, dan anak ini nanti cinta kepada musik daripada Quran. Silent. Jangan sampai dia membesarkan suaranya. Ya. Jangan dikasih suara setel murotal. Ya, seperti jika ini benar-benar tidak bisa dihindari. Ustaz, apakah Ustaz, ana mau tanya, seandainya ana ambil semua foto yang terpajang di rumah, jika respon orang tua ana marah ketika ana kasih dalil, apa solusinya? Yang paling bagus antum sampaikan ilmu dulu. Sampaikan ilmu, ya. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim kepada ayah, "Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fatabi'ni." Wahai ayah, aku punya ilmu yang engkau tak punya. Ikutilah aku. Berarti nyampaikan apa? Dalil dulu. Jangan diturun ke dulu. Baru nyampe ke dalil. Mano ini? Lah dia lah beringas. Kau ini laju bala. Belum nyampe ke dalil bengkak bebek. Nah, ini perlu ya, hikmah. Dengan hikmah dakwah itu dengan hikmah sampaikan. Jika dia tidak menerima, maka engkau tidak berdosa lagi. Bagaimana solusinya? Ente dakwah terus. Tidak usah bosen. Ya percuma nanti ente turunkan, ya dia pasang lagi atau dia beli yang baru lebih besar, ente diusir. Paham? Ya, maka dalam bertindak itu lihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil dari sisi maslahat dan mudaratnya. Mikir agak panjang dikit. Iyo, kalau kuturun ke kaki diganti yang lebih besar, aku disuruh ngontrak. Ribet. Mikir. Sampai ke dakwah. Dakwah terus, tidak usah bosan. Karena hidayah itu milik siapa? Milik Allah. Seperti itu. Sampaikan terus. Ini begini, dia muslim. Ini pada sesaat dia juga berdoa kepada Allah. Ya bisa jadi diijabah nanti doa kita dan dakwah kita. Ya, dakwah itu dengan harus lemah lembut. Ustaz, bagaimana jika menerima orderan undangan pernikahan yang memakai foto di undangan? Ya, beserta yang membuat banner yang ada foto orangnya. Ya enggak boleh. Enggak boleh. Kalau dia sudah dipajang itu enggak boleh. Paham? Kalau sudah bentuk dipajang maka dia tidak boleh. Ini macam mana Ustaz? Injak tahu, ini fotonya tidak usah dipajang ya. Pada kalau tetap dah galak cari yang lain. Nah itu ke? Rezeki tak kemana-mana. Oh itu. Harus tegas. Ya. Tu ganti foto yang katik mata kan? Nah itu ke? Ya, seperti itu. Undangan cuma undangan sedengat ni kan, dibuang ke wong. Paham tak? Undangan tu rata-rata ujung-ujung dibuang ke wong. Ya, tak perlu kita. Foto kita dipajang di undangan. Ustaz, ana Syafa Anida kelas 2 SD. Bagaimana kalau disuruh guru di sekolah menggambar makhluk bernyawa? Kalau tidak buat tidak dapat nilai. Mohon penjelasannya. Dijelaskan dulu sama ibu. Ini bu, aku ini bukan tak kalah. Nah, itu. Engkau kita dua kaki. Ya mau ke? Kita berdua. Yang jelas ibu duluan disiksa kaki. Kenapa nak? Ini no. Aduh hadis no. Bu, kau gambar batang coba. Sampai ke dulu.
Bisa jadi memang belum pernah denger tuh guru. Apalagi guru yang berpendidikan. Muslim, cinta ke agama Islam. No, ujinya. Ya, diumumnya di kelas, jangan ngambang malu edo. Oh, itu sampai ke baik. Jika tidak menerima dan ini mudarat jika ente tidak dinjok nilai sehingga ente kelas 1 terus, kelas 2 terus naik-naik, maka terpaksa ente menggambar dusanya njuk ke guru. Ya sudah Bu, kalau mah itu. Ya, dua ibu siksanya ya. Nah itu kok. Nah itu. Anak terpaksa Bu ngambang ini sampai nangis, tidak masalah. Ini yang nanya ini ada tak uangnya nih? Ada yang nanya nih. Oh akhwat, oh ya Sipa Iya. Sifa. Ustaz, apakah fotografer sama dengan menggambar? Oh, sama masuk. Ya fotografer, tapi kita lihat yang tadi pembahasan yang saya tadi, jika dia dipajang kemudian dicetak maka dia termasuk. Jika dia hanya mantap dalam kamera itulah ya, dan dicetak-cetak dan dia tidak akan diunjuk uang duit. Tidak bergaji kan? Maka tidak mungkin, maka tidak boleh. Jadi fotografer jadi tidak boleh kecuali dia hanya memfoto pohon-pohon, tenda, ya, kausi, uangnya tidak difotonya, maka silakan, ya. Jangan foto yang bermakhluk hidup. Jadi kalau nak foto, uang lah bergaya-bergaya, kau foto sebelah sana, ya. Nah, boleh pas di mana foto kami? Jadi iyo, cak ini aku tuh nak foto kamu. Ingat hadis Nabi. Ah, itu. Segala kamu nak ngenjuk apa itu? Ingat ya, rezeki itu tidak akan nggak akan kemana-mana. Ya, ente nak fotografer, nak foto apa, foto shop, foto yang lain, ya, foto pindang, ya. Pokoknya gak duit ente rezeki itu semua itulah. Maka cari pekerjaan yang halal. Ini nanyo 3. Siapa hukum menyimpan memajang foto di rumah, terlebih lagi salah seorang di foto sudah meninggal? Mengalbum nggak boleh. Ya, kalau dia dalam foto, dalam HP itu sudah mati, sudah hilang dia. Tapi kalau di album nggak boleh. Syekh Utsaimin nggak boleh. Ya, beliau berpendapat jipratan itu boleh, tapi tidak boleh dicetak, tidak boleh dipajang, tidak boleh disimpan juga. Ya, kalau sudah dicetak berarti dia ada terus, ngerti? Tapi kalau di HP di dalam itulah kemudian dimatikan dekati lagi dia. Jadi goyu sabit dia nggak kokoh dia. Seperti itu. Paham ya? Ya enggak usah. Jadi habis sudah kondangan lah putu-putu ya, sudah dicetak bakar. Nah, caranya. Ya, album ya itu lebih aman. Ya, seperti itu. Enggak boleh kita mengalbumi apa yang sudah kita foto di HP kemudian atau di fotografer kemudian dicetak di album, enggak boleh. Ini tidak boleh. Apa hukumnya memvideokan dokumentasi video suatu peristiwa pernikahan dan hukumnya memutar kembali video orang yang sudah meninggal untuk mengobati rasa rindu? Ini kembali yang saya jelaskan di awal tadi. Berarti ini ghairu mubashir, ya kan? Ini tidak live, ya. Maka ini perkara yang mustabihat yang lebih baik ditinggalkan. Ya, ini perkataan Syekh Sulaiman Ruhaili. Beliau juga tidak mengharamkan dan juga tidak memperbolehkan, tapi katanya perkara ini perkara yang mustabihat, perkara yang diantara halal dan haram, dihindari. Seperti itu. Apa hukum memakai pakaian yang ada gambar orang atau hewan? Setelah apa hukum menonton acara televisi atau film di bioskop yang menampilkan akting dari para aktor, aktir dan aktor. Ya, kalau ini 2 hitungannya. Ini kalau ini 4 nanya jadinya. Pakai ada gambar haram. Mau di sholat, mau di luar sholat, gambar hewan itu haram. Pertanyaan yang kedua, menonton acara televisi, tinggal apa yang ditonton. Maka hukumnya apa yang ditonton. Jika yang ditonton itu tidak bermasalah, tidak masalah. Jika yang ditonton bermasalah, maka bermasalah. Sudah, hanya. Ustaz, kalau sudah telanjur dan tergambar
Kalau sudah terlanjur dan gambar yang dilukis sudah tidak tahu lagi letaknya di mana, bagaimana? Sudah kan tadi, taubat saja, tidak perlu cari seperti sudah dijadikan bungkus caluk ya kan? Tidak perlu dicari lagi lukisan itu. Oh ya aku nih, caklah kunjuk ke bibi yang itu, dicarinya bibi itu. Bibi dulu kemana kertasnya kunjuk itu bibi? Uang mana lah melinya bibi? Budak ini. Uji bibi itu, yang buya nih aku bekau Iya kan? Kita berdua sama-sama buya nih seperti itu. Ya ini saja mudah-mudahan manfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari yang menyampaikan dan dari syaitan. Mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan ucapan dan senda gurau kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.